kita berbuat salah, lalu kita minta ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, dengan kebaikannya diampuni. Ada orang yang berbuat dosa, kada taubat, diampuni oleh Allah. Berbuat dosa hari-hari diampuni Allah. Makanya kan ada taubat, kada beristighfar. Apakah bisa demikian? Bisa. Maka apa caranya? Di dalam surga nantinya kita diberi Allah sesuatu yang kita kada minta. Kita kada pernah minta kepada Allah di dalam surga itu gedung misalnya. Tahu-tahu diberi Allah gedung. Nah ini gedung ya Tuhan milik Engkau. Kenapa aku beri gedung ini? Karena engkau jatuh dalam dunia dulu pernah berdoa minta luaskan rezeki, tapi ku kabulkan hanya di surga berupa gedung ini. Nah itu bisa terjadi demikian. Nah itu maksudnya yuhsinu ilas sa'ilin bihusni ata'i. Albar artinya adalah pertama, dia berbuat baik kepada orang-orang yang minta kepadanya. Wa yatafaddalu 'ala al-'abidin bi jazili 'ata'ih, dan dia albar ini memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang yang sibuk beribadah kepadanya. Ini sibuk beribadah, zikirkah, baca Qur'ankah, sibuk sehingga kada sempat lagi minta sesuatu kepada Allah. Karena sempat lagi berdoa kepada Allah, karena waktunya habis dengan baca Quran, waktunya habis dengan zikir, berdoa karena sempat lagi. Allah beri lebih daripada orang yang berdoa kepadanya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis kursi, man syagalahul Quran wa zikri an mas'alati a'taituhu afdala ma'utis sa'ilin. Ujar Nabi, Allah berfirman, siapa-siapa yang sibuk baca Quran, sibuk berzikir, kada sempat minta sesuatu kepadaku, aku beri dia lebih daripada memberi orang yang minta-minta kepadaku. Nah itu artinya wa yatafaddalu 'alal 'abidin bi jazili ata'i. Layak ta'ul ihsan bisababil isyan. Albar itu tidak memutuskan berbuat baik sebab maksiat. Nah, kebaikan Allah kepada kita kada terputus dengan sebab kita maksiat kepadanya. Kita melakukan dosa, tetap diberi Allah rezeki. Kita maksiat ini, maksiat itu, tetap dipelihara oleh Allah, kita dijaga oleh Allah. Nah itu albar. Tidak ada perbuatan daripada albar itu yang tidak baik. Semua perbuatan albar itu adalah baik. Nah para muhibbin rahimakumullah, secara singkat albar itu dimaknai yang maha berbuat baik. Nah itu ringkasnya. Padahal panjang tadi artinya albar itu, tapi ringkasnya supaya nyaman menghafal, albar yang maha berbuat baik. Di dalam Al-Quran Al-Karim Allah hanya sekali menyebut namanya albar, innahu wal barrur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah maha berbuat baik, ar-rahim, maha penyayang. Min ihsanihi ilaina an khalaqana bi ahsani taqwim suratan wa ma'na. Allah maha berbuat baik. Kita wajib percaya nama Allah Al-Bar, karena itu ada dalam Al-Quran, maha berbuat baik. Sekarang para ulama-ulama kita dahulu mengingatkan kepada kita
apa-apa kebaikan Allah yang mungkin kita kada sadar bahwa itu adalah kebaikan Allah kepada kita. Pertama, an khalaqana bi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita manusia sebaik-baik kejadian, suratan wa makna, baik rupanya maupun maknanya. Jadi makhluk apa yang paling baik yang diciptakan Allah? Jawabnya manusia. Mana baik dengan malaikat? Lebih baik manusia. Mana baiknya dengan jin? Lebih baik manusia. Kejadiannya Allah berfirman dalam Al-Quran demikian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami semua menciptakan manusia sebaik-baik kejadian, rupanya, bentuknya paling bagus, dan pribadinya, dalamnya, maknanya paling bagus. Haitsu ja'alahu mustawiyal qamah mutanasibal a'dha. Sekira-kira Allah jadikan manusia itu bisa rata tegak dan anggota-anggota tubuhnya yang sesuai. Jadi manusia ini satu-satunya yang bisa tegak. Kambing kalau bisa tegak, binatang-binatang kalau bisa tegak, manusia ini bisa berdiri tegak dan berkesesuaian anggota-anggota. Telinga 2, mulut 1, mata 2, tangan 2, kaki 2, itu paling sesuai sudah. Anggota-anggota diciptakan Allah. Cuma kalau mulut 2, baiklah, sebutin untung kita kada bagus. Nah, jadi Allah ciptakan manusia ini mutanasibal a'dha, berkesesuaian anggota-anggota tubuhnya, seimbang anggota-anggota tubuhnya. Nah, itu bentuk zahirnya. Wa mukhassasan, dan diistimewakan Allah manusia ini dengan kebaikannya tadi, bil aqli wan nafsi ma'an, dengan akal dan nafsu kedua-duanya ada pada manusia. Malaikat kada bisa nafsu, makanya kada ada malaikat makan. Ada mau makan malaikat. Malaikat pernah datang kepada Nabi Ibrahim berbentuk manusia. Nabi Ibrahim menyuruhi menghidangkan makanan. Kalau tidak bisa makan ya malaikat, maka dia punya nafsu. Malaikat kada mau kawin karena kada ada nafsunya. Malaikat hanya punya akal yang mengenal Allah. Dan lagi disertai oleh Allah nafsu pada diri manusia itu. Dengan nafsu bisa makan, bisa kawin. Dan ini hanya ada pada binatang. Binatang cuma ada nafsu, kada ada akalnya. Nah, manusia ini perpaduan antara malaikat dan binatang. Makanya manusia ini kalau punya baik, lebih baik dari malaikat. Manusia nih beribadah kepada Allah, pekerjaannya lebih baik dari malaikat. Kenapa? Malaikat itu beribadah kepada Allah wajar karena kada ada nafsu. Kalau manusia ada nafsunya. Kalau selalu beribadah kepada Allah lebih hebat dari malaikat. Tapi kadang-kadang manusia lebih hina daripada binatang, lebih rendah dari binatang. Binatang makan penurangnya kada bakal. Manusia bisa makan penurang, pada akal ada. Binatang bininya ya bini orang ya bininya. Kenapa ya ada bakal? Tapi nafsunya ada. Nah, kalau manusia seperti itu lebih hina daripada binatang. Ini mukhassasan, diistimewakan manusia ini dengan akal dan nafsu. Nah, itu setengah daripada
baiknya Allah kepada kita, kepada manusia. Wa min ihsanihi ilaina an razaqana rizqan barkan bi kasbin wa bi ghairi kasbin wa mahada lana asbabal ma'ash. Setengah kebaikan lagi daripada Al-Bar ini kepada kita, Dia berikan kita rezeki. Rezeki itu laiqan bih, yang layak dengan dia. Allah berikan manusia rezeki yang layak dengan dia. Oh, ini rezekinya lewat ternak, karena inilah yang paling layak bagi dia, lewat ternak. Ini rezekinya lewat tumbuh-tumbuhan, ini rezekinya lewat batu-batuan. Nah, semua sudah Allah berikan rezeki yang layak dengan dia. Bikasbin wa bighairi kasbin, ada rezeki diberi Allah manusia dengan melalui usaha. Susah payah, berkeringat hanya dapat rezeki. Ada yang bighairi kasbin, tanpa usaha. Karena perusahaan dapat duit miliaran. Wing di rumah, kali bangun dapat duit 1 miliar. Karena berusaha. Apa caranya? Kuitan sugih mati. Adalah usaha. Abah sugih mati sih, kita ampun harta. Adalah usaha kita. Abah yang berusaha, kita kan berusaha. Nah, jadi Allah berikan manusia rezeki, ada yang berusaha, ada yang ada. Dan Allah sediakan bagi manusia asbabal ma'as, sebab-sebab kehidupan. Tanah dihamparkan, hujan diturunkan supaya bisa bercocok tanam dan macam-macam. Itu bagian dari Al-Bar, yang maha berbuat baik tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Wa min ihsanihi ilaina an harasana 'anil afat allati la tuqaddaru 'alaina. Kebaikan Allah lagi kepada kita. Kita dijaga oleh Allah. Kita dijaga dari bala, dari bencana, dari musibah yang tidak ditakdirkan untuk kita. Dijaga kita. Keadaan bakal kita karena musibah yang bukan takdir kita. Itu dijaga oleh Allah. Dijaga. Kita bertatai, lawan kawan duduk berdua. Datang sepeda motor melanggar kawan kita mati, kita luka aja gak ada. Siapa yang menjaga kita? Allah. Al-Bar, itu kebaikan Allah, dijaganya kita dari bencana yang memang itu ada ditakdirkan untuk kita. ومن إحسانه إلينا أن ستر عيوبنا وغفر ذنوبنا بتوبة وبغير توبة وضاعف لنا الحسنات أضعافا مضاعفة. Dan lagi daripada kebaikan Al-Bar ini kepada kita, dia tutupi aib kita. Ditutupi aib kita. Hati kita nih ada dengki lawan seseorang, tapi orang gak ada tahu. Siapa? Allah menutupi. Malam tadi kita berbuat maksiat, orang gak ada yang tahunya. Kenapa? Allah tutupi. Kalau Allah kada menutupi, bagaimanapun kita rapinya, pasti akan terbongkar. Ini orangnya sudah berbuat maksiat sedemikian rupa, ditutupi, diatur cara supaya jangan ketahuan orang. Tapi kalau Allah kadang menutupi, pasti akan ketahuan. Nah, jadi maksiat-maksiat yang kita lakukan ditutupi Allah, orang gak ada tahu. Keburukan hati kita, orang gak ada tahu. Itu bagian dari Al-Bar, kebaikan Allah yang maha berbuat baik kepada kita. Wa ghafara dzunubana bi taubatin wa bi ghairi taubah.
sebagian dari kebaikan Allah kepada kita, Dia mau mengampuni dosa kita dengan tobat atau tanpa tobat. Kita berbuat salah, lalu kita minta ampun kepada Allah, tobat kepada Allah, dengan kebaikannya diampuni. Ada orang yang berbuat dosa, ada tobat, diampuni oleh Allah. Berbuat dosa hari-hari diampuni Allah, makanya tidak tobat, tidak beristighfar. Apakah bisa demikian? Bisa. Kayak apa caranya? Ada orang lain, ada kekasih Allah yang selalu memintakan ampun kepada Dia. Ada kekasih Allah memintakan ampun kepada Dia. Nah, orang ini rupanya baik hubungan dengan kekasih Allah, baik hubungan dengan kekasih Allah. Orang ini ahli maksiat, kalau bisa bertobatnya, peminum, pemudi, ketujuh bini-bini. Tapi tiap malam kekasih Allah ini karena punya hubungan yang baik mendoakan, ya Allah ampuni kawan ulun si pulan itu, diampuni oleh Allah. Padahal kan bertobat. Nah, itu bisa terjadi. Allah bisa mengampuni dosa kita dengan tobat dan dengan tiada tobat. Wada'afana hasanat adha'afan mudha'afah, dan Allah dengan albar kebaikannya ini Dia melipat gandakan kebaikan kita berlipat-lipat ganda. Berlipat-lipat ganda. Sekali yang baca la ilaha illallah 10 diberi poin. La ilaha illallah 2 kali 20. Nah, itu dilipat gandakan. Itu kebaikan dari Allah. Kalau kita baca la ilaha illallah di Masjidil Haram 10 kali 100.000 kali, dilipat gandakan. Dibaca di bulan puasa dilipat gandakan, dibaca dari Jumat dilipat gandakan kebaikan kita. Itu kemurahan Allah, kebaikan Allah kepada kita, albar ini. Wa 'azamu ihsani ilaina an hadana lil iman wal islam wal ihsan wal amal shalih, dan paling besar kebaikan Allah kepada kita adalah kita diberi hidayah untuk iman, Islam, berbuat amal saleh. Itu yang paling besar kebaikan Allah kepada kita. Kita dipilih untuk jadi orang yang beriman. Itu paling besar kebaikan Allah. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib, wa yu'til iman illa man yuhib. Biar Nabi kita, Allah Ta'ala itu memberi dunia kepada orang yang Dia cintai dan kepada orang yang tidak Dia cintai. Apa dunia? Harta misalnya, tahta misalnya. Allah berikan harta kepada orang yang Dia cintai, banyak wali-walinya yang sugih. Allah berikan dunia kepada orang yang tidak Dia cintai, banyak orang-orang kafir yang ahli maksiat sugih. Wala yu'til iman illa ala man ahab. Allah tidak berikan iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Nah, jadi sangat baik Allah kepada kita, bahwa kita dipilih untuk dapat iman ini. Karena setiap orang yang dapat iman berarti orang ini ada dapat cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu sebagian kecil dari kebaikan-kebaikan Allah kepada kita. Kalau kita hitung, kita harus sanggup menghitung kebaikan Allah. Cuma itu garis besarnya. Ulama-ulama kita dalam kitab-kitabnya mengingatkan kepada kita A, B, C, D, macam-macam kebaikan Allah kepada kita, dengan namanya Al-Bar, yang maha berbuat baik. Al-mu'min bismillahil bar ayyuhibbahu subhanahu wa ta'ala. Orang yang percaya dengan nama Allah Al-Bar,
Kita percaya Allah itu Al-Bar, maha berbuat baik. Percaya. Al-Quran ada dalilnya. Innahu wal barrur rahim. Ditambah kenyataan-kenyataan yang tadi bahwa Allah sedemikian maha baiknya kepada kita. Nah, setelah kita beriman bahwa Allah Ta'ala itu maha berbuat baik kepada kita, ayyuhibbahu ta'ala, bahwa orang yang beriman ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti cinta. Kalau orang percaya bahwa Allah itu berbuat baik kepada kita, maka kita ini jadi orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna al-qulub jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha. Karena setiap hati manusia itu tabiat hati cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya, benci kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. Asal orang ada punya hati, pasti dia cinta kepada Allah. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu maha berbuat baik kepada dia. Macam-macam sudah kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Wa lihubbillahi ta'ala alamatun, dan cinta kepada Allah itu ada tanda-tandanya. Cinta kepada Allah itu ada tandanya. Setiap orang kalau ditanya, misalnya, macam cinta lawan Allah, kada cinta, bisa kafir. Cinta sesuai dengan memang tanda-tandanya orang cinta kepada Allah. Nah, jadi jawabannya, ini para ulama-ulama kita dulu dalam kitab-kitab mereka mengajari, kalau kita ditanya, dan cintalah lawan Tuhan. Karena cinta, wah bahaya. Cinta bisa kada bujur. Nah, supaya jawabannya bujur macam apa? Cintalah lawan Allah. Cinta atas kadar yang diberikannya kepada. Cinta kita lawan Tuhan, tapi cintanya atas kadar yang diberikannya kepada. Entah apa kadarnya. Itulah cinta kita kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu ada beberapa alamat, minha setelahnya sur'atun tisalil awamir wa jitinabin nawahi. Segera melaksanakan perintah, segera menjauhi larangan Allah. Misalnya dari Tuhan misalnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Nah, lakas itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Itu tanda orang cinta. Lakas menyambut apa yang disuruh Allah. Kamu lambat, nah ini diragukan cintanya. Cinta yang berbeda ada cintanya. Allah nyuruh sembahyang, nak kasih sembahyang. Orang azan, semua aktivitas apapun kalau sudah azan, ini perintah Allah, panggilan Allah. Orang yang cinta kepada Allah, sebagian tandanya adalah segera melakukan apa yang disuruh Allah, segera meninggalkan yang dijauhi Allah. Selama ini ada pekerjaan yang haram, ada pekerjaan yang kada baik, begitu mendengar jurang tu kada boleh kan tu haram, astagfirullahaladzim, lakas bambi, itu alamat orang cinta. Wa minha, sebagiannya lagi tanda-tanda cinta kepada Allah tu kasratu zikrihi ta'ala, banyak menyebut Allah, banyak mengingat Allah. Orang cinta kepada Allah itu banyak menyebutnya. Sedikit-sedikit Allah, sedikit-sedikit la ilaha illallah, rancak menyebutnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahabba syai'an aktsara min zikri,
Ujar Nabi, siapa-siapa yang mencintai sesuatu, rancak sering menyebutnya. Orang kata duit pasti panggilnya urusan duit. Orang kata duit ini pasti rancak menyebut itu. Nah, jadi kalau orang itu cintanya kepada Allah, nah kita seringkali dengar zikir di mulutnya, seringkali kita dengar zikrullah di mulutnya. Wa minha, sebagian lagi, hubbu liqa'illahi ta'ala. Orang yang cinta kepada Allah itu tandanya ingin berjumpa dengan Allah, ingin berjumpa dengan Allah. Li'anna al-muhib yuhibbu liqa'al mahbub, karena orang yang cinta itu pasti kepingin bertemu dengan yang dicintainya. Rasulullah SAW, Nabi kita, diberi pilihan oleh Allah. Pilih dua, wahai Muhammad, hendak apa? Hendak tetap dalam dunia atau hendak ke atas? Nabi kita jelas orang yang cinta kepada Allah, karena beliau diberi pilihan ar-rafiqal a'la, beliau memilih yang di atas. Jadi Nabi kita akhir kalamnya bukan la ilaha illallah, ar-rafiqal a'la, karena saat diberi pilihan, Nabi diberi pilihan, hendak tetap dalam dunia kah, hendak bakalan yang di atas kah? Bakalan di atas, dan Nabi meninggal, Nabi kita. Nah, jadi kita diberi pilihan jam itu, kita cinta kepada Allah, maka kita memilih untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minha, dan sebagian daripada alamat cinta kepada Allah lagi, hubbu man ahabbahu Allah Ta'ala minal anbiya wal mursalin wal awliya wal salihin wal ulama'il amilin, wa bughdi man abghadahu Allah Ta'ala minal kafirin wal zalimin wal fasiqin. Cinta kepada Allah, maka alamatnya juga adalah cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, pasti cinta kepada orang yang dicintai Allah. Nabi-nabi, para rasul, para aulia, para salihin, para ulama amilin. Nah, kita pasti ketuju. Pasti kita senang mendengar disebut nama Nabi, kita senang mendengar disebut nama Rasul, kita senang disebut nama para wali, para salihin. Itu tanda kita cinta kepada Allah juga. Cinta kepada Allah otomatis akan cinta kepada orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan benci kepada orang-orang yang dibenci Allah.